Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada tahun 1992 saya mengikuti satu kelas ya, atau satu kursus, sebetulnya satu kelas ya, selama satu semester ya. Mata pelajarannya itu adalah Advanced Macroeconomics ya. Jadi ekonomi makro yang advance, dan yang mengajar seorang profesor yang bernama Profesor Incarnation. Ya, ini tahun 1992. Namanya Incarnation tapi ditulis pakai C ya, Incarnation. Jadi itu profesor yang mengajar. Dan biasanya kalau kita belajar ekonomi ya, terutama ekonomi makro ya, mikro dan makro juga, biasanya kita selalu melakukan time span-nya atau waktu yang kita lakukan dalam analisis itu adalah yang disebut dengan short term dan long term. Jadi short term and long term. Tetapi kemudian Profesor Incarnation selalu mengatakan bahwa kita harus hati-hati di dalam melakukan asumsi, dalam mengambil asumsi tentang long term. Kalau short term itu oke, tapi kalau long term harus sangat hati-hati. Mengapa? Menurut dia, karena in the long run atau in the long term atau in the long run we all die. Bahwa dalam jangka panjang kita semua ini akan mati, dan karena itu buatlah asumsi secara hati-hati tentang long run. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kadang kita tidak memperhatikan aspek itu. Aspek tentang long run ini, dan bahkan banyak orang di dunia ini yang tidak mau ambil pusing tentang long run ya. Yang diperhatikan hanya short run-nya aja atau short term-nya, tidak perhatikan tentang long run. Kita tidak tahu, banyak orang yang tidak tahu dan bahkan tidak yakin ya akan apa yang akan terjadi di long run nanti. Padahal ini sangat penting ya, bahwa kehidupan ini tidak berakhir ketika kita hidup di dunia ini, tetapi ada sesudah kematian ya. Jadi bukan hanya short run tetapi long run itu sangat penting. Nah, hal yang lain Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita selalu merasa sedih. Kita sedih kalau ada, sebagai orang Kristen tentu saja orang percaya, kita sedih kalau ada keluarga kita yang meninggal ya. Dan sangat sedih kita, dan kita berpikir bahwa itu adalah akhir dari hubungan akhir dari kehidupannya ya, bahwa meninggalnya seseorang itu akhir dari kehidupannya, dan karena itu kita merasa sangat sedih. Hal yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita tidak menyiapkan diri kita untuk apa yang disebut dengan the long run tadi ya. The long run artinya selama-lamanya, everlasting ya, everlasting time, waktu yang selama-lama, waktu yang tidak berakhir. Kadang-kadang kita tidak mempersiapkan diri kita untuk itu. Jadi kita tidak mempedulikan tentang long run. Kemudian kita tidak menyiapkan diri untuk itu, dan kita sangat sedih kalau ada keluarga kita yang meninggal, dan kita beranggapan bahwa itu adalah akhir dari suatu kehidupan ya kita, atau kita sendiri kalau kita meninggal pun itu adalah akhir dari satu kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku, ini sangat serius ya, sangat penting bagi kita saat ini, bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak berakhir dengan kematian ya. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, tidak berakhir dengan kematian, tetapi ada yang terjadi setelah kematian itu, dan firman Tuhan pada hari ini akan menjelaskan kepada kita tentang hal itu. Saudara sekalian, saya ingin kita membaca, jadi masih merupakan kelanjutan dari program kita tentang pemahaman tentang kitab atau surat 1 Tesalonika. Hari ini saya ingin kita melihat dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Jadi judul di Alkitab kita, perikop ini adalah kedatangan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan ini adalah semacam fondasi
bagi iman percaya kita. Dan kita tahu bahwa kedatangan Tuhan nanti itu adalah proses yang akan terjadi di alam semesta ini, dan kita semua baik orang percaya atau tidak percaya akan masuk ke hari yang luar biasa itu, hari yang hebat itu, hari kedatangan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam ayat 13, saya akan membaca ayat 13 dan ayat 14 bagi kita ya. 1 Tesa pasal 4 ayat 13 dan 14 yang mengatakan demikian. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Tuhan Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi banyak nasihat yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika, dan salah satunya tentang apa yang terjadi, apa yang dihadapi oleh mereka, yaitu mereka sangat sedih. Mereka sangat berduka cita. Dikatakan di sini mereka sangat berduka cita dengan keluarganya, anggota keluarganya yang meninggal. Sehingga Paulus mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu berduka cita. Mengapa? Karena kematian itu bukan sesuatu yang membuat kita menjadi sangat berduka cita. Anda harus tahu ini, orang Tesalonika harus tahu ini, bahwa kematian itu dan nanti kedatangan Tuhan Yesus pada hari Tuhan nanti ya, itu harus diketahui. Jadi orang di Tesalonika, jemaat Tesalonika harus mengetahui tentang apa yang terjadi dengan kematian, dan bahwa akhir dari segala sesuatu dari zaman ini, akhir dari segala zaman adalah kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudara sekalian, doktrin tentang kedatangan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru ini sangat jelas disoroti di surat-surat Paulus ya, terutama di surat Paulus kepada Tesalonika, dan nantinya surat Paulus nanti kita akan lihat juga di surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Ayat 13 menekankan bahwa kamu harus mengerti, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa orang Tesalonika, kamu harus mengerti bahwa orang yang meninggal itu apa yang terjadi dengan mereka, ya, apa yang terjadi dengan mereka, supaya kamu tidak berduka cita. Saudara, ayat 13 ini mengatakan bahwa suatu saat memang hidup ini di dunia ini akan berakhir. Ya, Paulus ingin menekankan tentang hal itu, bahwa semua orang akan menghadapi kematian. Tetapi jangan hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat sedih, merupakan kejadian yang membuat Anda sangat berduka cita. Ya, itu tidak boleh terjadi di setiap orang percaya. Memang kita sedih, tapi jangan kita tinggal dalam kesedihan kita dan duka cita kita. Kemudian dalam ayat 14, mengapa alasannya? Ayat 14 mengatakan bahwa karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi mereka yang meninggal dalam Kristus akan dikumpulkan oleh Allah. Nah, ayat ini mengatakan bahwa alasan supaya kita tidak berduka cita karena kebangkitan Yesus adalah fondasi iman kita, dan merupakan jaminan untuk masa depan kita. Jadi fondasi iman dan jaminan masa depan adalah kebangkitan Kristus. Karena itu mereka yang mati di dalam Kristus, yang meninggal dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi ini adalah suatu alasan supaya orang Tesalonika tidak berduka cita yang berlebihan karena menghadapi kematian, ya, kematian yang dihadapi oleh saudara-saudara, ya, oleh orang-orang terdekat, maupun kematian yang nanti setiap orang akan hadapi. Saudara-saudara sekalian, saya ingin kita melihat ayat referensinya dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 dan 14, ayat 12 sampai 14. 1
1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14 menyatakan demikian. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ya, Paulus ingin menyampaikan bahwa ada kebangkitan orang mati karena Kristus telah dibangkitkan dari orang mati. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, itu berarti Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi tadi saya sebutkan bahwa kita tidak boleh bersedih karena mereka yang mati di dalam Kristus, ya, mereka akan dibangkitkan oleh Kristus, dan Kristus sendiri telah bangkit dari antara orang mati. Jadi ini untuk menjawab keraguan dan ketidaktahuan orang-orang di Tesalonika dan juga orang-orang di Korintus. Maka Paulus menyampaikan, menerangkan tentang hal ini, bahwa setiap orang yang mati, setiap orang percaya yang meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan oleh Kristus. Mengapa? Karena Kristus sendiri telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-20 ya, jadi 1 Korintus pasal 15 ayat 20 dikatakan begini ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Paulus menyampaikan bahwa tidak boleh ada keraguan, percaya akan kenyataan bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati ini adalah yang sulung. Yang sulung artinya yang utama, yang menjadi syarat bagi kebangkitan kita semua. Karena dengan kebangkitan Yesus dari orang mati, maka kita yang percaya kepada Kristus, kita pula dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi yang sulung dari antara kebangkitan itu adalah kebangkitan Kristus di antara orang mati. Saudara, dengan kata lain, ini adalah fondasi iman tentang iman dan percaya kita, ya. Fondasi iman tentang masa depan kita. Fondasi iman supaya kita tidak ragu-ragu, ya, ketika kita menghadapi pertama saudara-saudara kita yang terkasih kita dalam kematian, tetapi juga hidup kita sendiri, ya. Ketika kita sudah senior atau saatnya Tuhan memanggil kita, maka ayat ini menjadi, atau perikop ini menjadi basis iman yang kuat, fondasi iman yang kuat bagi kita, bahwa kita tidak boleh terlalu bersedih dan kita juga harus bersiap ketika Allah memanggil kita, karena saatnya kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus atau dibangkitkan dari antara orang mati. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin Anda sudah sangat senior, mungkin Anda bisa mencapai 70 tahun, Anda bisa mencapai 80 tahun atau berlebihan seperti apa yang disampaikan dalam kitab Mazmur. Mungkin Anda mencapai 100 tahun. Tetapi harus ingat, ya, seperti tadi Profesor Incarnation dia mengatakan, in the long run we all die, ya, dalam jangka panjang, ya, kita semua ini akan meninggal. Karena itu apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Pelajaran bagi kita, kita harus merencanakan, ya, merencanakan dan tentukan masa depan Anda yang the long run itu. The long run of you harus didesain, harus dirancang. Dan rancangan yang paling pas, ya, yaitu bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi orang Kristen. Karena dengan menjadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan, saatnya kita akan dibangkitkan dari antara orang mati. Yang kedua, pelajaran bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita tidak berduka cita atas kematian orang-orang terkasih kita, ya. Kita memang sedih karena kehilangan, tapi kita tidak boleh berduka cita. Inilah yang terjadi di Tesalonika, sehingga Paulus mengatakan, kamu begitu berduka cita karena kamu tidak tahu ending dari semuanya ini, akhir dari semuanya ini. Ya, kamu tidak tahu bahwa orang-orang yang mati di dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan dalam Kristus, dibangkitkan oleh Kristus, dan hidup selama-lamanya oleh Kristus. Jadi itu pelajaran pertama bagi kita pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, hal yang kedua dari perikop ini, ya, dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 ini, yaitu
pada ayat 18. Pada ayat 18, jadi kalau pesan pertama ada dua pesan utama yang Paulus sampaikan kepada jemaat-jemaat di Tesalonika. Pesan pertama itu tidak boleh berduka cita, yang itu terambil dari ayat 13. Dan pesan yang kedua yang terambil dari ayat 18, yaitu bahwa saya baca ayat 18-nya, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Hiburkanlah seorang akan yang lain. Karena kita tahu itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, maka kita harus menghiburkan seorang dengan yang lain. Dan Paulus mengatakan dengan perkataan-perkataan ini. Artinya apa? Artinya apa yang dijelaskan oleh Paulus di dalam ayat 13 sampai ayat 17 ini, kita harus memahami itu. Dan kemudian kita menghibur satu dengan yang lain tentang hal itu. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Paulus? Paulus mengatakan begini, bahwa orang yang meninggal itu ada dua hal dikatakan. Jadi Anda kalau lihat dalam ayat 14 ya, mereka yang mengalami kebangkitan dengan Kristus itu adalah, ada dua kali Paulus sebutkan mereka. Siapakah mereka itu? Di dalam ayat 14 dikatakan mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi mereka yang mana yang dibangkitkan? Mereka yang meninggal di dalam Kristus. Artinya dia orang-orang percaya. Itu dalam ayat 14. Kemudian ayat 16 mengatakan, ayat 16 demikian, sebab pada waktu tanda diberi, sangkakala berbunyi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati di dalam Kristus. Jadi kalau tadi di dalam ayat 14 dikatakan mereka yang meninggal di dalam Yesus, pada ayat yang 16 dikatakan mereka yang mati di dalam Kristus akan dikumpulkan oleh Allah. Nah, saudara sekalian, perkataan ini harus menjadi penghiburan. Kita gunakan perkataan-perkataan ini menjadi menghibur sesama orang Kristen, bahwa mereka yang, atau kita yang kalau saatnya kita meninggal dalam Yesus atau kita mati di dalam Kristus, kita mempunyai tempat di mana Allah akan mengumpulkan kita. Nah, saudara, kata meninggal yang digunakan di sini, ya, kata meninggal digunakan di sini dalam bahasa aslinya ini artinya tidur yang pulas. Jadi kalau Anda memahami arti kata ini, jadi sebetulnya ya, ini bukan kebinasaan, ya. Meninggal dalam arti seperti kita melihat katakanlah seekor hewan yang meninggal lalu kemudian tidak ada bekasnya. Tetapi yang dimaksudkan di sini dengan kata meninggal, bahasa Yunaninya ini artinya tidur yang pulas. Dan tidur yang pulas ini berarti suatu saat akan bangun. Dan apa yang dimaksudkan di sini yaitu bahwa meninggal memang secara fisik, ya, secara tubuh jasmani ini memang hancur, tetapi jiwa dan roh itu dalam keadaan tidur yang pulas. Dan pada saatnya, ayat 16 mengatakan akan dibangkitkan, ya, pada saatnya akan dibangkitkan. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi Tuhan akan membangkitkan tentu saja dengan tubuh yang baru, ya. Jadi meninggal dalam tubuh yang fana ini, dalam keadaan tubuh fisik ini, tetapi kemudian akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Saudara-saudara sekalian, kembali saya ingin menekankan, ini hanya terjadi kepada mereka yang meninggal di dalam Kristus dan mereka yang mati di dalam Kristus. Artinya apa? Artinya hanya kepada orang-orang percaya, ya, perlakuan ini atau kejadian ini akan terjadi. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus, mereka tidak akan mengalami hal ini. Nah, ayat 17 mengatakan bahwa ini terjadi untuk semua orang percaya. Yaitu apa? Yaitu setelah bangkit, kemudian diangkat, bertemu dengan Tuhan Allah, dengan Tuhan Yesus di angkasa. Saya mau baca ayat 17 bagi Anda. Sesudah itu, jadi ayat 16 mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kemudian ayat 17 mengatakan sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, ya. Jadi kalau kedatangan hari Tuhan itu pada saat orang-orang yang percaya masih hidup, jadi kita yang hidup yang masih tinggal, ya, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ayat 17 menekankan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jadi ada tiga proses, ya. Proses yang pertama yaitu kebangkitan orang mati, ya. Jadi kita ini yang percaya, yang mati dalam Kristus, yang mati dalam Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat, maka kita akan dibangkitkan.
Tetapi kemudian dikatakan dalam ayat 17 kita akan diangkat, ya, diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi itu proses yang terjadi. Kita akan berkumpul dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, menyongsong bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kemudian dalam ayat 17 dikatakan bahwa kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kekekalan hidup, hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Mati, tapi kita akan dibangkitkan, kemudian terangkat, menyongsong Tuhan, ya, bertemu dengan Tuhan, dan kemudian hidup selama-lamanya dengan Bapa di sorga. Saudara-saudara sekalian, saya ingin membaca dari 1 Korintus kembali karena surat-surat Paulus kepada Tesalonika, yaitu jemaat yang ada di Makedonia, dan kemudian kepada jemaat yang ada di Korintus atau jemaat ada di Akaya, ini biasanya mempunyai napas atau spirit yang sama, ya, mempunyai pesan yang sama kepada orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan. Jadi orang-orang Yunani yang baru percaya kepada Tuhan, orang-orang Kristen baru, dan mereka tidak punya pemahaman. Karena itu apa yang Anda baca di Tesalonika, Anda bisa juga melihat hal yang serupa yang terdapat di dalam surat Korintus. Nah, tentang hal ini, apa yang kita sebutkan dengan mengangkat, bertemu dengan Tuhan selama-lamanya ini, ya, kita akan melihat ayat referensinya di 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-51 dan 52. Saya baca kepada Anda. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Apa itu rahasianya? Kita tidak akan mati semuanya. Nah, Paulus mengatakan kita tidak akan mati semuanya. Ini maksudnya mati secara total dan mati dalam kekekalan. Ya, itu tidak akan terjadi. Kita tidak akan mati semuanya. Kita tidak akan mati semuanya di dalam ayat 51. Dan inilah rahasianya, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya. Tadi saya sebutkan bahwa Tuhan mengangkat kita dan membangkitkan kita dengan tubuh yang baru. Jadi kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Nah, ini just satu kedipan mata saja. Jadi dengan satu kedipan mata saja, dalam sekejap mata, ya, semua ketika sangkakala Allah berbunyi, hari Tuhan datang, kita semua akan diubah menjadi tubuh yang baru dan menyongsong Allah Bapa di sorga, menyongsong Tuhan Yesus di sorga. Nah, saudara sekalian, di dalam ayat 22 mengatakan dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi kita akan dibangkitkan, ayat 22 mengatakan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Bapak Ibu, apa ini artinya bagi kita? Kembali bahwa Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika dengan dua perintah. Perintah yang pertama, supaya kamu memahami, kami mengerti, dan karena itu kamu tidak berduka cita. Dan perintah yang kedua, supaya kamu saling menghibur. Jadi saat ini Bapak Ibu, kita sesama orang Kristen yang hidup saat ini di gereja kita, di persekutuan kita, saling menghibur dan saling mengingatkan tentang masa depan kita. Saling mengingatkan bahwa hidup kita ini hanya sementara, ya, hanya sementara, dan bahwa ada saatnya nanti secara fisik ini, ya, kita makin senior, makin tua, dan pada saatnya tubuh kita ini memang secara alamiah tubuh jasmani kita ini akan hilang kekuatannya, akan binasa, ya, memang karena memang itu secara alamiah itu akan terjadi. Kita mengingatkan hal itu, tapi kita juga saling mengingatkan bahwa ada dimensi hidup lain. Dimensi hidup lain itu yang jauh lebih lama dan hidup dalam kekekalan, yaitu hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Jadi ini adalah suatu fondasi iman bagi setiap orang percaya, dan di dalam surat Tesalonika ini ditekankan oleh Paulus bahwa ini harus memperhatikan ini, bahwa jemaat harus memperhatikan. Kepada kita pun Paulus atau surat ini mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini tidak hanya sementara, ya, tetapi memang adalah awal. Keputusan yang kamu ambil di dunia ini adalah awal daripada keputusan Anda selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, sebagai take away message bagi kita ini apa, ya? Sebagai take away message, saya ingin sampaikan kepada Anda bahwa
Profesor Incarnation tadi, profesor senior itu ya, beliau sudah lama karena saya mengambil kursusnya ini, kelasnya beliau ini tahun 1992, jadi sudah sangat lama ya. Jadi Profesor Incarnation mengatakan begini, in the long run we all die. Sebetulnya itu dari sisi ekonomi ya, in the long run we all die. Tetapi dari sisi firman Tuhan, in the long run we will live in the house of the Lord forever ya. Seperti apa disampaikan dalam kitab Mazmur 23 ayat 6, dan aku akan tinggal selama-lamanya di rumah Bapa di sorga, and I shall live in the house of the Lord forever, dan saya akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Nah itu jadi in the long run we all die physically, tetapi kita akan hidup secara rohani dengan tubuh yang baru yang diberikan oleh Tuhan, dan kita akan tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, apa artinya bagi Anda? Hari ini Anda harus mengambil keputusan ya, keputusan tentang masa depan Anda. Decision about your long run ya. Ini sangat penting. Keputusan tentang masa depan Anda. Jadi apa keputusan yang pas? Keputusan yang benar yaitu Anda harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Allah, sebagai anak Allah, dan sebagai juru selamat dunia ini. Dan yang dimaksudkan dengan juru selamat dunia ini adalah juru selamat manusia, juru selamat setiap orang. Hanya kepada mereka yang percaya diberikan hidup yang kekal, dan hidup dalam kekekalan dan keabadian bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana mereka yang tidak percaya? Mereka tidak akan dibangkitkan bersama Kristus. Mereka tidak akan naik ke sorga, menyongsong Tuhan Yesus di sorga, hidup bersama-sama dengan Allah. Mereka akan binasa selama-lamanya. Dan Alkitab mengatakan mereka akan tinggal di dalam api yang penuh dengan belerang dan sulfur, dan yang sangat-sangat yang abadi. Jadi kematian abadi dan kebinasaan abadi dan hukuman abadi akan dihadapi oleh setiap orang yang tidak percaya kepada Kristus. Karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bersyukur dan tetap pertahankan iman Anda. Dan bagi Anda yang belum percaya, ini saatnya untuk Anda percaya kepada Kristus. Tidak ada cara lain. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang melaluinya manusia diselamatkan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya percaya kepada Kristus, maka Anda diselamatkan. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.